semuanya, balik lagi sama aku Mahis. Aku di sini akan menerangkan tentang sikap profesional dan organisasi di dalam bimbingan konseling. Yang pertama di sini aku akan menjelaskan tentang sikap. Sikap itu apa sih, Kak? Sikap itu adalah gerakan-gerakan yang tampak dan ditampilkan dalam interaksinya di lingkungan sosial. Nah, sikap itu ditunjukkan seseorang ini di lingkungan sosialnya. Nah, tampaknya nih dia tuh punya attitude bagus nggak nih di lingkungan sosialnya, itu tergantung seseorang itu. Nah, tapi di dalam dunia pendidikan, sikap itu bisa diartikan tentang gerak-gerik seseorang menjalankan pekerjaannya yang mencakup keahlian, kemahiran, kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma yang berlaku, dan memerlukan pendidikan profesi. Nah, berarti kalau memerlukan pendidikan profesi nggak sembarangan orang dong yang bisa menjadi seseorang yang ada di dalam dunia pendidikan. Jelasin tentang sikap seseorang di dalam urusan pendidikan. Nah, sekarang aku melanjutkan penjelasan yang tadi. Nah, sikap merupakan penentu tingkah laku seseorang. Karena adanya penentu ini, maka sikap itu ada reaksi. Nah, reaksinya ini ada dua alternatif, yaitu satu, tidak disenangi, dan dua, disenangi. Nah, dalam hal ini bagaimana dong sikap guru terhadap berbagai faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya? Maka di sini aku akan menjelaskan tentang apa aja sih yang harus diperhatikan oleh seorang guru di dalam dunia pendidikan, yaitu satu, sikap terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, karena guru ini adalah aparatur negara yang mengabdi pada negara, maka guru mutlak harus mengerti kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan itu adalah segala peraturan-peraturan pelaksanaan kebijakannya nih. Kebijakan pemerintah dalam pendidikan adalah segala peraturan-peraturan baik yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional di pusat maupun di daerah, maupun departemen lain dalam rangka pembinaan pendidikan di negara kita. Nah, apa aja sih itu? Satu, guru memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan program-program pembangunan bidang pendidikan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, undang-undang ini tentang sistem pendidikan nasional, undang-undang tentang guru dan dosen. Nah, yang kedua, guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan berbudaya apa aja. Dan yang ketiga, berusaha menciptakan, memelihara, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, guru tidak boleh menghindari kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah atau satu pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran. Apa sih maksudnya? Kita lanjut aja, guys. Yang kelima, guru tidak boleh melakukan tindakan pribadi atau kedinasan yang berakibat kepada kerugian negara. Nah, semuanya itu sudah diatur di Undang-Undang 1945. Nah, yang kedua adalah sikap terhadap organisasi profesi. Nah, adapun sikap profesi terhadap organisasi profesi adalah satu, guru menjadi anggota profesi guru berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan pendidikan. Yang kedua, guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberi kepada kepentingan pendidikan. Yang ketiga, guru aktif mengembangkan apa? Mengembangkan organisasi profesi guru agar
menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat. Jadi harus aktif nih, guru nih harus aktif mengembangkan organisasi. Yang keempat, guru menjunjung tinggi dan mempertimbangkan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi, profesi, dan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Jadi guru bertindak itu harus bertanggung jawab tentang tindakan-tindakan yang telah dia lakukan. Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggung jawab, inisiatif individual, integrasi dalam tindakan-tindakan profesional lainnya. Yang keenam, guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang mana pendapat itu dapat merendahkan martabat dan eksistensinya organisasi profesi. Jadi nggak boleh nih guru nih melakukan misalnya melanggar norma-norma, itu nggak boleh. Itu bisa merendahkan martabat dan eksistensinya organisasi profesi itu tersebut. Nah, yang ketujuh, guru tidak boleh menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang jelas atau tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kita masuk dalam organisasi profesi ini nggak langsung, oke, kita masuk kayak misalnya kita masuk ke grup WhatsApp, kita keluar aja gitu, enggak. Nah, ini nggak boleh, dia harus bertanggung jawab dan tindakannya juga sebagai bentuk bertanggung jawab. Berarti guru ini mempunyai profesi yang mana profesi itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, yang ketiga, aku akan menjelaskan tentang sikap terhadap sekolah. Guru gimana sih sikapnya terhadap sekolah? Nah, oleh karena itu, guru harus menyikapinya dengan baik. Adapun sikap guru terhadap sekolah adalah baik itu gimana sih? Ya, baik ini adalah satu, memelihara dan meningkatkan kinerja, prestasi, dan reputasi sekolah. Yang kedua, memotivasi diri dan rekan kerjanya secara aktif dan kreatif. Jadi, guru ini nggak cuma diem aja gitu. Jadi dia tuh nggak pengen menang sendiri. Jadi ketika dia sudah berhasil mendidik berhasil di sebuah pendidikan, maka dia ajak temennya untuk mengikuti jejaknya gitu loh. Jangan ngerasa aku bisa sendiri nih, ini murid-murid aku menang nih dalam pendidikan, biarin aja aku yang menang, yang lain biarin. Itu nggak boleh. Guru itu harus bersikap terhadap sekolah tuh seperti apa. Nah, ini aku jelasin. Yang ketiga, menciptakan dan melaksanakan proses belajar yang kondusif. Jadi guru ini jangan sampai menunjukkan sikap monoton terhadap peserta didik. Kenapa? Karena sekarang peserta didik ini di zaman era globalisasi ini yang dimana gadget gak bisa lepas, termasuk di sekolah-sekolah. Nah, guru harus lebih kondusif untuk melakukan, mungkin di kelas itu kreatif atau di kelas itu bikin apa yang bikin anak-anak itu merasa bahwa kelas ini tuh enak buat guru ini tuh enak saat menyampaikan pelajaran. Yang kelima, menghormati rekannya. Nah, saling menghormati sesama guru, teman, sejawat. Yang keenam, saling membimbing antar sesama teman. Yang ketujuh, menjunjung tinggi martabat profesionalitas dan hubungan sejawat. Sejawat itu teman ya. Yang kedelapan, membantu rekan-rekannya, membantu rekan-rekan juniornya dan memilih jenis pelatihan relevan dan yang relevan untuknya. Yang kesembilan, tidak boleh merendahkan martabat pribadi. Yang ke-10, tidak boleh mengoreksi tindakan profesional sejawatnya atas pendapat siswa atau masyarakat. Jadi kita nggak boleh menghukumi sendiri. Nah, yang ke-10 tidak boleh membuka rahasia pribadi sejawatnya. Itu
jangan disangkut pautin di dalam profesinya. Yang ke-11, tidak boleh memunculkan konflik antar teman sejawatnya. Nah, yang keempat, sikap terhadap peserta didik atau anak didik. Adapun sikap pendidik terhadap anak didik adalah yang pertama satu, berperilaku secara profesional. Yang kedua, membimbing peserta didik. Yang ketiga, mengetahui karakteristik peserta didik. Terus yang keempat, menghimpun informasi tentang anak didik. Jadi kita harus tahu nih, anak didik ini dari mana asalnya, kenapa dia bisa pintar, dia dari kalangan keluarga apa, maksudnya dia dari keluarga berpendidikan atau tidak. Nah, itu penting banget ya guys, untuk kita mengobservasi peserta didik ini. Terus yang kelima, menjalani hubungan dengan anak didik. Yang keenam, mencegah gangguan yang mempengaruhi perkembangan anak didik. Kita nggak boleh melakukan sesuatu yang mencegah perkembangan dia, nggak boleh. Dan yang ketujuh, mencurahkan usaha profesionalnya untuk membantu anak didik. Yang kedelapan, menjunjung tinggi harga diri anak didiknya. Jadi kita nggak boleh meremehkan, itu nggak boleh. Dan yang kesembilan, memandang adil semua peserta didik. Misalkan ada nih guru-guru, menurut penelitian di Amerika Serikat yang pernah saya baca, itu guru itu lebih suka dan lebih menyenangi murid-murid yang pintar dan cantik. Terus kalau yang gak pintar dan cantik gimana? Ya berarti kan menurut penelitian aja, guru-guru itu lebih berpihak kepada mereka yang mempunyai good looking dan kepintaran. Sedangkan yang emang udah kelihatan nih, dia anak bandel, terus dia gak rapi, udah guru itu biasanya udah, ya ini mah dia anak bandel, gak mungkin dia bisa pelajaran aku. Dan sedangkan di sini guru ini harus memandang adil semuanya. Jadi nggak boleh nih buat guru-guru atau calon guru kita body shaming sama orang, seuzon duluan, itu nggak boleh. Terus yang ke-10, menjunjung tinggi kebutuhan anak didiknya. Nah, itu adalah sikap terhadap anak didik. Yang kelima adalah Yang kelima adalah sikap terhadap mitra atau masyarakat. Penting banget nih guys, sikap kita terhadap masyarakat, agar masyarakat ini berperilaku baik juga kepada lingkungan kita. Nah, adapun sikap guru terhadap mitra dan masyarakat, satu, menjalin komunikasi dan kerjasama. Jadi ya pokoknya ada apapun itu diomongin, jangan diem, tahu-tahu ada masalah gitu kan, lingkungan sekitar nggak tahu sekolah nutupin. Nah, itu nggak boleh. Atau guru itu nutupin, itu nggak boleh. Yang kedua, mengakomodasikan apresiasi masyarakat. Yang ketiga, peka terhadap perubahan yang ada dalam masyarakat. Yang keempat, bekerja sama untuk meningkatkan prestasi dan martabat profesinya. Yang kelima, melakukan usaha secara bersama untuk meningkatkan kesejahteraan anak didik. Mungkin ada guru yang emang suka masak, mungkin dia jiwa usahanya ada muncul, terus dia titipin ke lingkungan, itu nggak apa-apa, untuk meningkatkan kesejahteraan anak didik. Nah, yang keenam, memberikan pandangan profesional dalam hubungan bermasyarakat. Yang ketujuh, tidak boleh membocorkan rahasia sejawat atau anak didiknya kepada masyarakat. Misalnya lagi ngobrol, saking dekatnya sama masyarakat, ngobrol, sampai buka aib anak didiknya. Itu tuh Bu, anak itu emang Bu nakal, di kelas aja suka tidur, suka ini. Terus sampai akhirnya ibu ini, masyarakat itu melihat anak didik ini seperti, ngapain sih ini anak ini jajan di sini, atau ngapain sih anak ini nongkrong di sini, kan kata guru itu
dia nggak baik. Nah, jangan sampai kita membuat seseorang punya pemikiran yang tidak baik kepada peserta didik kita. Nah, yang ke-8, tidak boleh menampilkan diri secara eksklusif, itu nggak boleh. Aku akan menjelaskan tentang organisasi profesional. Nah, biasanya organisasi profesional itu adalah suatu organisasi yang sifatnya nirbala, yang ditunjukkan untuk suatu organisasi dan bertujuan melindungi kepentingan publik dan anggotanya pada bidang tertentu. Misalnya 1, PGRI, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia, yang mana PGRI ini lahir pada tanggal 25 November tahun 1945 dan hanya berselang 3 bulan setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan, PGRI bersifat unitaristik. Nah, tanpa memandang perbedaan ijazah, tempat bekerja, kedudukan, suku, jenis kelamin, agama, dan asal-usul independen. Yang berdasarkan pada prinsip kemandirian organisasi dengan mengutamakan kemitra sejajaran dengan berbagai pihak. Nah, misalnya non-partai politik, bukan partai politik, tidak terkait dan mengikat diri pada kekuatan organisasi atau partai politik manapun. Nah, yang kedua, ABKIN. ABKIN itu adalah Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia, yang mana organisasi ini untuk para konselor di Indonesia. Asosiasi ini didirikan pada tahun 2003 bukan 2013 ya. 2003 dalam kongres 2003 dalam kongres, bukan konser ya, bukan konser musik, Kongres Nasional yang di Lampung. Nah, sering upaya memperkuat seiring upaya memperkuat konselor sebagai suatu profesi sebagai pengganti Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia, yaitu IPB, yang merupakan organisasi profesi yang menaungi petugas bimbingan dan konseling sebelumnya. Jadi IPB ini sebelumnya menaungi petugas bimbingan dan konseling. Nah, ABKIN ini memiliki tujuan menyukseskan pembangunan nasional, khususnya bidang pendidikan, dengan jalan memberikan sumbangan pemikiran dan menunjang pelaksanaan program yang menjadi garis kebijakan pemerintah. Kedua adalah ABKIN, yaitu Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Nah, ini adalah organisasi profesi untuk para konselor yang ada di Indonesia. Asosiasi ini didirikan pada tahun 2003 dengan kongres di Lampung. Nah, seiring upaya memperkuat konselor sebagai suatu profesi sebagai pengganti Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia, yaitu IPNI, yang merupakan organisasi profesi yang menaungi petugas bimbingan dan konseling sebelumnya. Jadi di sini ABKIN ini melalui kongres dia menggantikan posisi IPBI untuk menggantikan posisi ini. Nah, IPSI yaitu Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia. Nah, yang mana ISPI ini didirikan pada tanggal 17 Mei 1960 dan yang berkedudukan di Jakarta. Nah, IPSI ini memiliki tujuan untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran kepada pembangunan pendidikan nasional secara profesional agar lebih terarah.
tujuannya baik banget guys, emang semuanya organisasi ini menampung semua konselor. Nah yang keempat, ISMAPI. ISMAPI ini adalah Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia, yang mana organisasi ini yang independennya tampil sebagai pioner dan fasilitator dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan manajemen pendidikan di Indonesia. Nah, melalui pengembangan disiplin, profesi, dan praktek manajemen pendidikan. Nah, ISMAPI lahir untuk melanjutkan cita-cita Himpunan Sarjana Administrasi, yaitu HISAPIN, HISAPIN, ya, dalam menghimpun para ahli profesional dan praktis di bidang manajemen pendidikan. Oke, sekian dari saya, penjelasan dari saya, banyak kurang salah dan lebihnya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.